warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Witri Nurulia, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Kuburaya. Hari ini, pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani Bapak Kepala Sekolah saya, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sungai Kakap. Saya akan mewawancara Bapak Kepala Sekolah saya. Silakan, selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Jadi dengan keputusan yang kemarin, saya juga sudah ngomong sama Bapak, izin dengan Bapak untuk mewawancarai Bapak tentang dilema etika dan rujukan moral yang sudah saya pelajari di modul 3.1. Nah, wawancara yang ingin saya tanyakan ke Bapak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral? Baik, Bu Fitri, terima kasih atas wawancara ini. Memang tata kelola yang terjadi pergaulan di sekolah, khususnya di SMP Negeri 1 Sungai Kakap, itu ada dilema moral, ya, atau dilema etika. Itu kejadian-kejadian yang disengaja atau tidak terhadap peserta didik kita. Contoh, mereka mungkin salah bergaul, ya, pergaulan bebas, nonton film-film yang belum layaknya mereka tonton. Kemudian kadang sekolah mengalami dilema moral atau etika, bagaimana seandainya ada siswa melakukan hal itu sementara dia berada di jenjang kelas 9, maka sekolah akan melakukan musyawarah dan melibatkan elemen masyarakat, terutama komite, guru, kemudian BK, dan juga pengawas bina. Kira-kira kalau ini terjadi pada siswa kita, bagaimana sekolah untuk melakukan pembinaan atau keputusan anak-anak ini? Mungkin itu sementara yang dapat saya sampaikan. Jadi dengan kasus yang sudah Bapak paparkan, itu memang sekolah kita mengalami dilema etika ya Pak ya, buat menentukan keputusan apa yang akan kita ambil ya Pak ya. Iya. Apalagi anak tersebut sudah mau lulus ya Pak ya, Iya. sudah mau lulus di kelas 9. Nah selanjutnya Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jika itu terjadi di satu sekolah, maka tentu pihak sekolah akan mengacu kepada aturan atau tata tertib yang berlaku di sekolah. Kalau pelanggaran itu sudah menyangkut pelanggaran berat, tentu konsekuensinya harus kita tegakkan agar nanti tidak membawa dampak negatif kepada siswa-siswa yang lain. Oleh karena itu kita harus merujuk pada aturan-aturan, baik itu Permendikbud, kemudian peraturan sekolah, dan itu tentu kita akan mengambil keputusan sangat berhati-hati. Kan ini menyangkut tentang masa depan kelanjutan pendidikan anak-anak kita di sekolah. Mungkin itu. Iya, berarti dari kategori itunya individu lawan seluruh ya Pak ya, dari anak itu sendiri sama dengan teman-temannya yang lain, biar tidak terpengaruh ya Pak ya. Baiklah, untuk selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, pertama, jika itu ada kasus pelanggaran yang dilakukan oleh para siswa kita, itu kita melihat klasifikasi kasusnya. Kalau kasusnya itu tidak langsung ke kepala sekolah, itu biasanya ada guru yang langsung menemukan kasus itu, maka kasus itu jika dapat diselesaikan oleh guru yang bersangkutan, diselesaikan oleh guru. Kalau memang belum bisa, kita naik ke wali kelas. Kalau memang itu belum bisa diselesaikan, kita masukkan ke guru BK atau konseling. Nah, dari
konseling itu kalau memang kasus itu bisa selesaikan, alhamdulillah. Tapi jika belum, kita akan melibatkan komite atau orang tua siswa agar kasus ini dapat terselesaikan dengan baik dan itu bisa win-win solution, artinya anak-anak tidak menjadi korban dari kasus itu dan pihak sekolah pun bisa dapat mengambil keputusan atau peraturan dengan bijak. Mungkin itu. Baik Pak, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kasus-kasus yang kita hadapi itu kita melibatkan seluruh unsur, ya, baik alhamdulillah baik itu dari guru, wali kelas, guru BP, kesiswaan, dan juga kita libatkan orang tua dan juga komite. Alhamdulillah kasus-kasus yang biasa kita hadapi itu bisa dapat diselesaikan baik dan tidak ada yang dirugikan. Terima kasih Pak. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Mungkin tantangannya adanya atau kekurangan pengertian atau pengetahuan dari sebagian orang tua, karena informasinya belum sampai sosialisasi tentang aturan-aturan pelanggaran-pelanggaran dilema etika yang dilaksanakan di sekolah, sehingga anak-anak ataupun orang tua itu kurang paham bahwa di dalam sekolah itu ada aturan yang harus ditaati oleh seluruh siswa dan juga guru, yang tidak boleh dilanggar, sehingga jika ini terus menerus maka akan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sekolah yang kita kelola. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang sudah Bapak jalankan? Selama ini yang jika ada kasus di sekolah tentang dilema etika itu, alhamdulillah itu kita langsung eksekusi. Jadi kita tidak mau berlarut-larut agar tidak mengganggu proses pembelajaran yang ada di sekolah kita. Jadi jika ada kasus yang dilakukan oleh anak-anak tentang dilema etika, itu langsung kita tangani langsung. Jika itu tidak bisa terselesaikan hari itu juga, maka kita dibuat jadwal untuk memanggil siswa yang mungkin terlibat kasus itu, melakukan kasus itu, dan juga melibatkan juga komite dan orang tua, serta tentu adalah guru-guru yang berkompeten seperti wali kelas, kesiswaan, dan guru BK. Baik Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Alhamdulillah tentang orang-orang atau katakan yang dapat menyelesaikan masalah ini, ya banyak ya diantaranya kawan-kawan para guru, kemudian wali kelas, guru BK, dan juga orang tua serta komite itu bisa dilibatkan. Dan alhamdulillah jika ada kasus-kasus yang dilakukan di sekolah ini, kita bisa dapat selesaikan dengan melibatkan seluruh elemen yang ada di sekolah atau komite. Demikian. Pertanyaan terakhir Pak, dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya, pertama yang harus kita lakukan tentu memberikan terus pengertian penyuluhan kepada anak-anak
jika ada kesempatan baik dalam upacara bendera setiap hari Senin, juga berikan juga pengertian kepada semua guru dan keluarga sekolah agar tidak segan-segan untuk memberikan pembinaan, ya, pembinaan mendidik anak-anak baik keimanannya, kemudian ketakwaan dan akhlaknya dalam bertingkah laku di sekolah agar tidak mengganggu proses pembelajaran dan juga berakibat perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan dilema etika ini terus berkembang di sekolah atau di masyarakat. Tentu akan melibatkan masyarakat, guru, dan juga orang tua. Demikian. Baiklah Pak, terima kasih atas waktunya, sudah mau meluangkan waktunya untuk saya wawancara. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak. Saya akhiri wawancara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, Pak. Selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Witri Nuruliyah. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani Bapak Kepala Sekolah SMA Koperasi Pontianak, Bapak Sarif Ahmad Jaki Esos. Baiklah, hari ini saya akan mewawancarai Bapak. Yang pertama, sebelumnya saya ingin bertanya dulu sama Bapak, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Baiklah Pak, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Pertama ya, dengan banyaknya kegiatan kepala sekolah, otomatis kita ada teman-teman mungkin yang membantu dia. Kalau dari sekolah kita menginstruksi dalam penegakan tata tertib di sekolah itu melewati beberapa jenjang. Pertama, guru sendiri. Guru setelah beberapa kali memperingatkan siswanya mungkin, kemudian naik ke wali kelas. Ketika wali kelas juga sudah mungkin, ini berat nih Pak, dia naik lagi ke BK. Setelah BK juga sudah agak mungkin enak atau gimana, blank pikirannya mau mengatasi satu masalah, baru mereka naik ke waktu kepala sekolah bidang siswa dan terakhir pasti kepala sekolah. Nah itu runut Beruntun gitu ya Pak ya. Jadi tidak harus ada satu kasus itu kepala sekolah yang handle, ada satu kasus waka yang handle, tidak, tapi ada lihat jenjangnya dulu. Kecuali emang ada kasus-kasus yang besar seperti tadi dilema ya. Iya. Kalau dilema ini kan, ya namanya dilema ini kan serba salah. Kata pepatah itu, kalau dimakan mati ibu, tak dimakan mati bapak. Nah, ini serba susah memutuskan suatu kasus. Kadang emang ada, walaupun sangat jarang terjadi. Mungkin kasusnya seperti ada siswa yang wanita hamil. Apalagi sekarang udah semester akhir, tidak dimungkinkan siswa itu untuk keluar. Kalau dia keluar tidak mungkin diterima sekolah lain karena data udah kan. Tapi kalau disimpan di sekolah itu jadi masalah sekolah dan jadi masalah mungkin kota Pontianak yang masih pelapor lagi. Kenapa orang kasusnya seperti ini kok masih dipertahankan? Jadi memang termasuk dilema etika di sekolah kita ya Pak ya. Nah, selanjutnya Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Seperti tadi lain dilema. Ini anak mungkin melakukan kesalahan, tapi masa depan mereka ini kan juga kita harus pikirkan. Apakah mereka harus kita putuskan untuk berhenti atau dilanjutkan? Nah, kadang satu hal ini kan ujung-ujungnya baik-baik lagi itu ke hati nurani. Gimana loh gitu? Pak, pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam mengambil keputusan? Tadi dengan jenjang dari awalnya guru kelas, kemudian sampai ke jenjangnya BK, Waka, dan akhirnya kepala sekolah. Yang pertama kita kalau emang ada pertama itu SP.
Pertama mungkin teguran-teguran biasa, tapi mengulangi sekolah kita tetapkan dia ada SP1, SP2, dan terakhir ketika SP1 rapi juga, SP1 itu didampingi oleh orang tuanya. Jadi orang tuanya harus juga tahu, jangan semua bebannya lah jatuh ke sekolah. Jadi harus tahu juga tadi yang ada di sekolah, kasusnya seperti apa. Walaupun di akhir ada dua pilihan, apakah mereka akan tidak mengulangi lagi di SP3 atau mereka kita keluarkan. Nah, yang perjanjian dua belah pihak. Iya. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau maafnya sebelum murid ini kan maunya dia tidak akan terlihat jelek sama orang tua. Itu. Ya. Jadi cara efektif tuh pertama dipanggil orang tua. Orang tua dulu. Jadi orang tua tahu, tolong diurusnya anaknya. Kadang orang tua anaknya dari rumah lapor sekolah, tapi sampai sekolah dia belok. Ujung-ujungnya ke sekolah. Nanti komplain orang tuanya, anak saya sekolah kok, lalu buktinya nggak ada. Nah, efektifnya itu emang kita di sekolah itu emang ada minta nomor WA orang tua. Jadi kalau ada lambat 15 menit, kita WA orang tuanya. Nah, apakah sakit, apakah izin, apakah anak ini emang masuk sekolah dan dia belit. Nah, Langsung konfirmasi ke orang tuanya ya Pak ya. jadi clear. Nah, selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, yang satu yang dilema ini kan dibilang berat tidak, dibilang tidak ya berat. Iya. Nah, serba salah. Kadang itu tadi ujung-ujungnya kita musyawarah nih. Musyawarah antara pihak sekolah dulu, kemudian hasil dari pihak sekolah ini baru kita bicara sama pihak keluarganya. Kita mau ambil itu jangan kita ambil solution, hal yang terbaik. Jangan sampai kita ambil keputusan anak ini juga masa depannya kita rusak. Udah maaf, udah mereka ada masalah, kita tambah lagi. Iya benar. Itu sih. Iya. Selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang sudah Bapak jalankan? Jadi kalau ada satu hal yang kita anggap jadi dilema ini pasti yang besar. Yang besar kita pastinya kita confirm dulu antara siswa dan guru. Dan kebenaran, jangan sampai kita terima hoax. Nah, contohnya seperti hamil tadi, hamil ini gimana membuktikan? Karena kita tidak tahu, yang tahu ini si siswa itu. Mungkin orangnya nggak tahu. Jadi, ya mungkin kita pertama itu tes dulu, benar nggak? Nah, seandainya itu terjadi, baru kita menurut apa masalahnya, kenapa terjadi seperti ini? Nah, dari siswanya. Setelah siswanya jadi, baru kita bicarain sama tim. Timnya dulu, udah timnya dulu, baru kita bicarain sama keluarga besarnya. Nah itu sih. Iya. Selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya pastinya enggak, yang namanya dilema itu tidak ada yang mudah, tidak ada bahasa mudah. Yang pasti komunikasi. Nah, komunikasi antara pihak sekolah dan pihak keluarga. Ini yang penting. Nah, dia juga harus mengerti beban yang kita terima dan dia harus menyadari aturan-aturan yang tidak mungkin kita bisa langgar karena kepentingan sekolah besar dan kita juga tidak mengambil kepentingan anaknya. Iya. Selanjutnya Pak, pertanyaan yang terakhir, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Kalau keputusan tetap balik lagi, jangan dilema. Tidak ada siapa seorang pun yang mau mengambil keputusan saat dilema. Nah, serba salah. Intinya kita mencegah aja. Faktor cegah ini yang kita harus sebarkan terus. Dari dengan gurunya sendiri, kita harap tuh harap orang tuanya juga untuk andil. Kadang orang tua ini anaknya sekolah, enggak itu beban sekolah, dia tidak mau tahu. Pokok apa masalahnya itu pihak sekolah. Nah, kita mau ini komunikasi yang baik antara pihak keluarga dan sekolah. Di sekolah kita didik mereka menjadi orang baik, dan di rumah juga kita anggap harus juga yang sama. Jangan membiarkan anaknya ketika terjadi kasus yang dilema akan merugikan ujung-ujungnya anaknya sendiri. Ya sekolah juga nggak berani ngambil sesuatu yang merugikan sekolah. Ya,
Terima kasih Pak, sudah selesai wawancara kita. Terima kasih atas waktu yang sudah Bapak luangkan buat saya. Saya akhiri wawancara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.